Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Boga Noval Norage. Saya dari kelas Tekom A angkatan 2019. Nah, jadi pada tugas kali ini kami telah diberikan tugas yaitu mengangkat uh, studi kasus atau mencari sebuah permasalahan dalam jangkauan cybercrime. Nah, jadi judul yang saya angkat kali ini adalah ransomware attack atau serangan ransomware. Nah, jadi yang perlu kita pertama ketahui sebelum kita mengenal ransomware, jadi ransomware ini merupakan jenis malicious software tertentu yang menuntut tebusan finansial dari seorang korban dengan melakukan penahanan pada aset atau data bersifat pribadi. Kegiatan penyebaran ransomware dilakukan oleh penyerang atau threat actor dengan tujuan utama adalah finansial. Oleh karenanya, threat actor menjadikan data pribadi sebagai ancamannya. Nah, ini merupakan sebuah proses atau siklus bagaimana ransomware ini bekerja atau menyerang perangkat atau device kita. Serangan ransomware ini diawali dengan malware arrival, ditandai adanya aktivitas dari pengguna baik melakukan klik sebuah malicious link atau malicious software. Nah, setiap software yang telah diklik akan secara otomatis melakukan koneksi ke C2C atau Command and Control, yang merupakan pusat dengan kegiatan malicious software untuk melakukan pengiriman perintah dan melakukan kontrol pada victim. Nah, pada tahap koneksi ke C2C, malware akan melakukan undo file pendukung lainnya untuk dapat melakukan serangan lebih dalam. Selanjutnya, malware akan mencari file penting untuk dapat melakukan pencurian atau target penguncian file. Nah, setiap file yang menjadi target akan dilakukan enkripsi dan akan memunculkan sebuah file note yang berisi alamat email penyerang beserta nomor rekening pembayaran untuk dapat melakukan dekripsi file yang terkunci. Nah, dengan demikian, penyerang akan memberikan mekanisme dekripsi file jika pembayaran mudah dilakukan. Namun, hal tersebut tidak dapat dipastikan karena beberapa pengguna yang terkena ransomware dan melakukan pembayaran, penyerang tidak memberikan informasi ini. Jadi, ketika kita membayar tebusan tersebut, itu belum tentu sang attacker ini akan memberikan jaminan dia akan memberikan kunci dekripsinya. Nah, selanjutnya, bagaimana ketika kita terkena serangan ransomware ini? Nah, kita bisa melakukan beberapa fase atau cara bagaimana kita menghadapi ransomware. Nah, fase persiapan ini adalah tahap di mana kebijakan, prosedur, teknologi, dan sumber daya manusia akan disiapkan secara matang, di mana akan digunakan pada proses penanganan terhadap insiden dalam suatu organisasi institusi. Kemampuan melakukan respon yang cepat terhadap suatu insiden merupakan persiapan mendasar bagi penanganan insiden cyber ransomware. Salah satunya adalah kita bisa mempersiapkan dokumen pendukung untuk melakukan penanganan insiden, misalkan dokumen prosedur penanganan insiden, dokumen kebijakan penggunaan laptop, PC, antivirus, backup. Lalu ada fase identifikasi dan analisis. Melakukan identifikasi jenis ransomware untuk melakukan analisis lebih lanjut. Ketika kita menemukan file berupa txt yang bernamakan readme file, itu merupakan pesan dari attacker. Nah, itu kita bisa jadikan acuan atau sampel file yang bisa kita ajukan ke link nomoransom.org atau TTPS blog Emisoft. Nah, lalu kita memeriksa apakah antivirus berfungsi normal atau tidak. Hal ini karena ada malware yang dapat menghancurkan instalasi antivirus, merusak executable file, mengubah kunci registrasi atau merusak file definisi maupun menonaktifkan update dari signature suatu file. Nah, fase berikutnya kita bisa melakukan
fase penghapusan. Nah, tahap ini merupakan tahap di mana beberapa teknik yang berbeda-beda digunakan untuk melakukan analisa terhadap malware dan penghapus malware dari sistem yang telah terdeteksi. Selanjutnya adalah fase pemulihan. Nah, fase pemulihan ini merupakan tahap pengembalikan atau sistem terdampak pada kondisi normal seperti semula. Nah, seperti kita bisa melakukan dekripsi file yang terkena dampak pada file menggunakan decryption tool yang tersedia. Lalu melakukan validasi sistem untuk memastikan sudah tidak ada aplikasi atau file yang rusak atau terinfeksi. Begitu pula kesalahan atau kekurangan konfigurasi sistem untuk kemudian disesuaikan kembali. Selanjutnya melakukan aktivitas monitoring untuk memantau lalu lintas jaringan yang terhubung. Jika terjadi kerusakan cukup parah, seperti file terhapus, data penting hilang, menyebabkan kegagalan booting pada sistem operasi, maka sistem dibangun ulang dari file backup terakhir sistem yang dimiliki. Lalu kita bisa melakukan update atau patching sistem komputer dan antivirus. Lalu berikutnya adalah kita bisa melakukan fase tidak lanjut. Nah, tahap ini adalah fase di mana untuk dokumentasi kegiatan yang dilakukan dicatat sebagai referensi untuk masa mendatang, seperti membuat dokumentasi dan laporan terkait penanganan insiden cyber ransomware yang berisi langkah-langkah dan hasil yang telah didapatkan. Nah, catatan ini nanti mungkin akan berfungsi ketika ada ketika kita atau ada orang yang ada yang terkena cyber ransomware, kita bisa melakukan langkah-langkah yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, lalu berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk mencegah serangan ransomware ini. Nah, yang pertama itu adalah kita harus selalu memastikan komputer mendapatkan patch terbaru dan pembaruan terbaru. Nah, jadi bukan hanya sistem komputer kita atau BIOS atau sistem operasi komputer kita yang sering terupdate saja, bahkan antivirus juga selalu terupdate setiap waktunya. Nah, makanya selalu diperlukan updatean terbaru dari patch antivirus atau sistem operasi dari device atau perangkat kita. Lalu melakukan scanning komputer menggunakan antivirus dengan pembaruan terbaru. Sama seperti yang tadi saya jelaskan tadi, seringnya atau perlunya update ini agar serangan malware atau ransomware atau virus-virus lainnya yang menyerang perangkat kita itu tidak akan tidak akan tembus karena kita sudah melakukan pencegahan atau penguatan pada antivirus kita. Lalu kita harus berwaspada setiap link yang diterima. Kadang kasus yang sebelumnya virus ransomware ini dikirim melalui alamat Gmail yang ada beberapa yang meniru suatu platform serupa. Nah, jadi dia meniru desain dan tulisannya serupa agar kita mengklik link yang dia kirim. Akhirnya apa? Kita terkena virus ransomware. Lalu selalu mengaktifkan firewall pada komputer. Nah, gunanya firewall pada komputer ini dia akan memblok atau mencegah pada file asing atau ekstensi aplikasi yang dianggap asing. Dia akan langsung memblok atau menghapus dari perangkat tersebut. Nah, lalu kita bisa mengaktifkan fitur safe browsing pada browser yang digunakan agar ketika kita misalnya berkunjung pada link, lalu browser akan mencegah download otomatis atau browser akan mencegah apabila ada file yang mencurigakan yang ingin download. Lalu kita bisa melakukan backup file penting secara berkala agar file-file penting kita ketika laptop misalnya sudah terkena ransomware atau ada kecelakaan lainnya, kita bisa membackup file kita sebelumnya. Nah, untuk contoh kasus. Nah, jadi pada contoh kasus ini saya akan menjelaskan tentang kasus saya sendiri. Kebetulan saya pernah mengalami yang namanya serangan ransomware.
Nah, jadi pada saat itu saya sedang mencari sebuah aplikasi bajakan, crack begitu. Lalu saya mendapatkan saya pada saat itu mencari aplikasi CorelDRAW yang crack. Lalu saya mengunduh file di salah satu website tidak resmi. Nah, yang ternyata file aplikasi yang saya unduh lalu install itu ternyata adalah ransomware. Saya install, saya menonaktifkan antivirus, lalu ada message dari sistem yang mengatakan untuk merestart komputer. Nah, setelah saya merestart komputer, maka yang terjadi adalah semua format file saya berubah menjadi file format XYZ. Lalu saya mendapatkan file message berupa txt readme yang saya telah jelaskan tadi, ini berupa pesan di mana dia memberikan link, lalu ada seperti kayak kode dekripsi begitu. Sebenarnya bukan seperti ini tampilannya. Ada isi file itu berisikan meminta tebusan sebesar 5 juta. Saya pecahkan jadi 5 juta, tapi sebenarnya dalam bentuk dolar saya pecahkan jadi 5 juta. Nah, lalu apa yang saya ambil pada saat itu cara mendapatkan file-file saya kembali? Saya melakukan saya menginstal antivirus, dua antivirus, yaitu ada ByteDefense dan Avast pada saat itu. Saya men-scan semua file-file dan data saya, lalu setelah scan dilakukan, restart lagi, akhirnya semua format file saya kembali lagi seperti semula. Namun ada satu yang sangat disayangkan adalah Windows sistem keamanan bawaan dari komputer saya itu sudah hilang atau tidak ada. Windows Defender saya sudah mati dikarenakan ransomware ini. Nah, jadi itu salah satu contoh studi kasus saya. Nah, jadi kesimpulan apa yang bisa didapat? Nah, jadi kesimpulannya adalah ransomware merupakan jenis malicious software tertentu yang menuntut tebusan finansial dari seseorang korban dengan melakukan penahanan pada aset atau data yang bersifat pribadi. Kegiatan penyebaran ransomware dilakukan oleh penyerang atau threat actor dengan tujuan utama adalah finansial. Oleh karenanya, threat actor menjadikan data pribadi sebagai ancamannya. Nah, lalu pada solusi yang telah diterangkan dapat dilakukan apabila memiliki contoh kasus yang sama seperti sebelumnya dijelaskan. Ransomware sendiri memiliki teknik atau cara yang berbeda untuk menyerang korbannya. Ada yang membuat tampilan display menjadi berantakan atau mengirimkan message tebusan. Namun pada umumnya terjadi seperti kasus yang telah dijelaskan tadi. Solusi tersebut dapat dilakukan apabila persiapan telah lengkap atau bisa juga menggunakan antivirus seperti Avast, Avira, dan sebagainya. Antivirus ini akan memperbaiki file atau sistem yang dianggap asing atau bermasalah. Namun kemungkinan besarnya antivirus bawaannya itu yaitu Windows Defender tidak akan kembali seperti semula. Semuanya tergantung dari situasi dan kemampuan kita. Ya, sekian dari penjelasan atau presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi yang melihat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.